Kita masih bersama dari dua partai, ada Panus dari PDIP dan juga ada Kang Saan dari Partai Nasdem, serta ada Mas Adi Praitno yang masih bergabung bersama kita. Panus, kalau ada pembicaraan tentu ya tidak mungkin buang-buang waktu lah gitu. Apalagi ini sudah nanti ada pembicaraan antara Puan dengan AHY begitu. Tentu ada sesuatu yang penting yang akan dibahas dari pembicaraan, tentunya akan melihat ada penjajakan, mungkin kerjasama dalam apapun bentuknya, entah itu memilih calon wakil atau apapun. Kerjasama antara PDIP dengan Partai Demokrat yang direncanakan. Nah, kalau memang ada kerjasama tersebut, bisa saja ini kan seperti yang dikhawatirkan tadi, bisa saja akhirnya mengganggu mungkin bukan soliditas, tapi mungkin keseriusan di dalam koalisi perubahan itu sendiri, khususnya dari Partai Demokrat. Ini yang dikhawatirkan. Dan tadi Pak Saan berbicara mengenai, ya kalau pertemuan sih nggak ada masalah, tentu tidak ada masalah sama sekali begitu. Sepertinya yang menjadi masalah apa hasil dari pertemuan tersebut yang mungkin saja gitu menjadi masalah ataupun tidak menjadi masalah. Tapi yang ditanya adalah etikanya. Bagaimana kalau memang akhirnya dianggap PDIP mencoba menggoyang posisi Partai Demokrat dalam koalisinya begitu. Etikanya itu yang menjadi pertanyaan Pak San. Maaf Pak Anus. Ya, sejak awal tadi saya sudah katakan kami menghormati proses dan posisi politik yang selama ini sudah dilakukan oleh rekan-rekan atau dari partai politik yang lain. Poros-porosnya apa, koalisinya juga sudah kami sudah diketahui bersama seluruhnya. Ini tentu kita juga berharap nanti di pemilu ke depan itu terjalin suasana yang baik, meskipun itu sampai kepada nanti pada saatnya sudah ada kesimpulan bentuk dari kerjasama politik tersebut. Kami hanya berharap bahwa tentu itu nanti di dalam pemilu presiden maupun pemilu legislatif dan nanti ke depannya selanjutnya juga adalah di pemilu kepala daerah, komunikasi maupun dialog ini akan memberikan suasana yang baik bagi untuk kelancaran dan suasana yang lebih kondusif. Kita mengalami suasana yang tidak begitu nyaman pada pemilu-pemilu yang lalu, sehingga ini sebetulnya harapannya tentu publik akan memberikan kesan atau katakanlah memberikan sebuah tanggapan yang positif, dan itu kita sudah lihat bahwa hanya sekedar katakanlah berdialog saja kita juga sudah melihat kesan positif itu muncul ya, apapun bentuknya. Nanti Mas Adi mungkin bisa menilai, kalau kami yang dari partai yang bersangkutan tentu tidak cocok itu positif negatif kita yang menyampaikan, tapi sebuah komunikasi itu tentu akan harapannya tentu akan memberikan penilaian yang baik begitu. Ya. Itu saja. Ada komitmen dari seperti yang disebutkan Pak Anus tadi, ada komitmen bahwa pertemuan ini ya tentu beritikat baik dan tidak untuk justru mengacaukan begitu hubungan politik antar partai, tapi justru ingin mencoba menyatukan. Tadi juga Mas Adi juga menggambarkan sebenarnya kan ini bagus gitu. Kita melihat bahwa tidak ada perseteruan yang selamanya, sehingga tidak perlu juga memperkental perseteruan antara pendukungnya gitu, antara partai-partai ini. Nah, apakah bisa dipastikan juga gitu Pak Anus bahwa apapun pembicaraan yang akan dibicarakan antara Puan dengan AHY nanti ujung-ujungnya tidak, hasil apapun itu tidak akan mengacaukan koalisi yang sudah terbentuk, karena tadi komitmennya kan bahwa PDIP menghargai dan mengapresiasi dan menghormati koalisi yang sudah terbentuk, keputusan ataupun kesepakatan yang sudah dibentuk oleh koalisi, termasuk koalisi perubahan? Ya, itu tentu bahwa masing-masing tentu mempunyai analisa dan perhitungan, kemudian kondisi-kondisi yang ada pada saat ini, itu masing-masing tentu berhitung waktu pula, terkait pula dengan tujuan maupun arah yang ingin dicapai. Dan ini bagi PDI Perjuangan tentu terbuka saja. Kami juga tidak
tidak harus atau katakanlah harapannya, ekspektasinya tidak terlalu berlebihan begitu, karena sudah tahu gitu ya, sehingga sudah tahu dengan apa yang sudah dilakukan sebelum-sebelumnya. Sekali lagi kami hanya ingin menegaskan bahwa apa ya salah kalau misalnya kita itu membangun dialog, membangun komunikasi kan ya baik-baik saja kalau misalnya itu dilakukan begitu, sehingga tidak sampai kepada tujuan untuk target-target yang sifatnya mungkin ya kita berharap demikian tentu tidak begitu. Jadi ini penjajakan lah gitu Pak Nus, saya melihat dulu apa sih sebenarnya yang bisa dikerjakan bersama-sama antara kedua partai ini. Belum bisa dipastikan dalam lingkup apa, tawarannya apa, itu sama sekali belum ada Pak Nus ya? Itu harapan kami tentu, karena ini kan kadang-kadang kita melupakan bahwa besok tahun 2024, Mas Moti, Pak Saan, Mas Adi, kita kan juga akan berkontestasi pada 3 aspek sekaligus ya, meskipun yang satunya pada waktu yang berbeda, yaitu pemilu legislatif, pemilu presiden, dan pemilu kepala daerah. Nah ini semua berkait dengan publik, terkait dengan rakyat gitu. Kita harus memberikan sebuah suasana, sebuah kondisi yang mengarah kepada suasana yang baik, suasana yang seperti kondisi yang tidak mengganggu satu dengan yang lain juga, tapi juga aspirasi rakyat bisa disalurkan dengan sesuai dengan kehendaknya tanpa ada sebuah perasaan yang tidak nyaman lah. Ini suasana ini yang harus kita bangun, suasana yang kondusif, yang nyaman, yang baik, gembira lah untuk memasuki sebuah kontestasi pemilu ke depan. Oke, makasih Pak Nus. Saya ke Kang Saan. Tadi Kang Saan Anda mengatakan bahwa meyakini bahwa Demokrat akan konsisten khususnya dengan kesepakatan-kesepakatan yang sudah dibuat di dalam koalisi perubahan ini. Apakah ini juga sudah dikomunikasikan antara Demokrat dengan partai lain di koalisi, termasuk juga di antaranya Partai Nasdem, terutama menjelang pertemuan dengan PDIP, menjelang pertemuan dengan Puan, adakah komunikasi khusus? Ya, mereka di koalisi ini kan ada tim ya yang dibentuk bersama. Jadi semua langkah-langkah politik pasti disampaikan di tim bersama yang ada di koalisi kan. Jadi karena masing-masing sudah ada perwakilannya. Jadi sekali lagi seperti beberapa waktu yang lalu misalnya Pak Sudirman Said juga menyampaikan bahwa tidak ada masalah dengan pertemuan antara Ibu Puan dengan Mas Ahaye, dan sekali lagi pasti itu disampaikan di dalam tim bersama antara tim dari Nasdem, Demokrat dan PKS ya. Jadi sekali lagi apa yang dilakukan oleh Demokrat pasti diketahui oleh partai-partai koalisi yang lain. Nah, yang kedua juga tentu dengan adanya rencana pertemuan ini dari koalisi juga berkepentingan untuk terus-menerus meningkatkan soliditas kebersamaan untuk memastikan bahwa koalisi ini tidak terganggu dengan langkah-langkah pertemuan dari PDIP maupun dengan Partai Demokrat. Jadi sekali lagi kita ingin pastikan bahwa pertemuan ini tidak mengganggu sekali lagi suasana politik di Koalisi Persatuan dan Perubahan. Karena kami memahami itu hal yang wajar dan biasa saja. Jadi sekali lagi tidak ada yang salah gitu loh. Seperti Pak Nusirwan sampaikan dengan pertemuan itu, dan kita juga menyambut hal ini ya positif aja kan gitu loh. Kenapa saya katakan ini positif? Karena di tengah situasi misalnya politik yang belum pasti, misalnya ada upaya sistem pemilu aja kita belum
belum diputuskan misalnya. Ya, Terus ya. juga 2024 mau seperti apa, belajar dari pengalaman Pilpres 2 kali ke belakang, situasi politik juga kita dulu ada polarisasi dan sebagainya. Maka upaya-upaya semua partai untuk membangun komunikasi, bersilaturahmi untuk memastikan agenda pemilu ini berjalan dengan baik, Ya. tidak ada polarisasi, terus kondusif, suasananya damai, sejuk, dan pemilunya menghasilkan yang berkualitas. Ini harus menjadi komitmen bersama. Ya. Tapi sekali lagi, ketika Mas Adi menyampaikan ini sebuah transformasi politik dari PDIP, mungkin juga iya gitu loh, setelah melakukan sebuah proses perenungan, misalnya ketika menarik garis yang tegas, tidak akan pernah bekerja sama dan sebagainya, dan melakukan perenungan dan sebagainya, akhirnya garis itu dibuka kan gitu loh. Dan menurut saya juga ini langkah yang baik saja. Cuman sekali lagi, dewasa politik. Cuman sekali lagi, sikap untuk saling menghormati, menghargai, dan tidak saling mengganggu. Karena ini kan gini, pertanyaan kan wajar saja kenapa baru sekarang. Karena kan hitungannya kan ini hitungannya ke pemilu. Kalau ke pemilu kan masih 7 bulanan. Hitungan ke pendaftaran ini kan cuma beberapa bulan lagi kan gitu loh. Nah, dengan sekian proses yang lama, dengan waktu hitungan bulan, misalnya dalam konteks membangun hubungan yang strategis, misalnya hubungan strategis nih saya katakan dalam konteks kepentingan masa depan bangsa, ini satu hal penting. Apakah misalnya dalam waktu yang mepet ini sampai ke pendaftaran Oktober ini hanya semata-mata membangun sebuah hubungan yang taktis? Hubungan taktis itu apakah nanti bermuara pada kerjasama dan sebagainya, sekali lagi itu hak masing-masing parpol, tapi wajar kalau misalnya ada sebuah pertanyaan-pertanyaan, ungkapan-ungkapan seperti itu. Dan itu pun terjadi juga misalnya ketika tiba-tiba misalnya Partai Nasdem datang misalnya ke partai tertentu, misalnya ke ke Golkar, tiba-tiba datang ke Gerindra. Itu pun kan wajar, ada pertanyaan-pertanyaan seperti itu kan hal yang wajar juga kan gitu loh. Jadi tergantung kita menyikapinya saja. Jadi sekali lagi Mas Timothy, apa yang disampaikan oleh Pak Nursiwan, Pak Adi itu sekali lagi hal yang biasa, dan semua punya komitmen bagaimana pemilu ini berjalan dengan baik lah. Ini penting komitmen itu yang harus jadi komitmen semua. Setuju. Mas Adi, kalau melihat bursa cawapresnya sendiri, sebenarnya seberapa besar kemungkinan PDIP akan mengusung cawapres AHY? Melihat inilah, kita melihat dari luar lah ya. Kalau saya tanya Panus tentu belum ada jawabannya dari PDIP. Kita menanti juga gitu dari PDIP. Tapi dengan bursa cawapres yang kita ketahui sekarang, dengan elektabilitas yang mereka miliki, dengan kondisi kedekatan dengan partai-partai yang mengusung calon presiden, seberapa besar sih sebenarnya kemungkinan AHY akan didapuk menjadi cawapresnya Ganjar? Ya, saya kira dua hal ya. Pertama, dari segi PDIP yang bisa memutuskan secara aklamatif soal siapa kira-kira yang dianggap berhak untuk bisa mendampingi Ganjar Pranowo. The one and only tentu saja berada di tangan Megawati Soekarno Putri. Tentu setelah mendapatkan masukan dari begitu banyak kader, begitu banyak pengurus dan fungsionaris partai-partai ya, itu yang saya yakini sampai saat ini. Yang kedua, dari segi Partai Demokrat, jadi sekalipun misalnya ada AHY merupakan salah satu sosok yang masuk dalam radar yang potensial bisa mendampingi Ganjar Pranowo, itu belum tentu Partai Demokrat akan automatically akan menerima tawaran itu. Karena yang ditawarkan itu bukan posisi cawapres, tapi posisi-posisi yang lainnya. Itu yang seperti sedang dihitung betul, apakah dalam penjajakan koalisi nanti atau kerjasama antara PDIP dan Demokrat itu betul, apakah AHY akan dipinang ataupun tidak, itu kan ingin dipastikan. Di luar itu Mas, yang saya lihat adalah ada kecenderungan Partai Demokrat itu kalau melihat iman politiknya saat ini, mereka itu sangat kelihatan ingin berdampingan dengan Anies Baswedan ya, dengan menyorongkan AHY sebagai calon wakil presiden yang kemungkinan bisa maju bersama di 2024. Makanya tidak mengherankan ketika PDIP mengumumkan ada nama AHY, ingin membentuk satu komunikasi politik bersama,
Mereka menyebutkan bahwa ini adalah sebagai bentuk komunikasi politik, tentu dengan menjunjung etika politik dan sadar betul posisi Partai Demokrat yang saat ini ada di poros perubahan. The end of the day-nya bagi saya, kemanakah Partai Demokrat akan berlabuh, kemanakah AHY akan memutuskan sikap politiknya, tentu sesuai dengan kalkulasi politik yang menurut mereka jauh lebih menguntungkan. Ya. Kalau ada di poros perubahan tidak terlampau menguntungkan secara politik, maka bukan tidak mungkin tawaran politik yang dibuka oleh PDIP ini juga akan dilirik dan akan menjadi suatu hal yang begitu serius dipertimbangkan oleh Partai Demokrat. Bagi Demokrat adalah yang paling penting di 2024 itu bagaimana menyelamatkan Partai Demokrat plus menyelamatkan masa depan karir politik AHY, tentu sebagai suksesor SBY di masa yang akan datang. Ini yang saya kira apakah poros perubahan ataukah poros-poros yang lain akan terus sustain, itu sangat tergantung bagaimana proposal politiknya bisa diterima ataupun tidak. Bukan hanya poros perubahan, siapa yang bisa menyangka bahwa PKB itu akan terus bersama Prabowo Subianto. Karena beberapa waktu yang lalu kita mendengar bersama ketika Prabowo Subianto dikaitkan dengan kemungkinan duet dengan Ganjar Pranowo misalnya, Muhaimin mengatakan berarti PKB akan out dan wassalam mencari partner baru soal kemungkinan bisa bekerja sama di 2024. Itu artinya apa? Ketika tawaran-tawaran dan negosiasi politik itu mentok, seperti yang ditawarkan oleh Demokrat misalnya kepada Anies, kepada Nasdem, bukan tidak mungkin komunikasi itu akan terus meleleh sampai pada akhirnya pada satu kesimpulan bahwa kerjasama politik itu win-win solution. Tentu sesuai dengan proposal politik yang ditawarkan masing-masing pihak. Jadi itulah kesimpulan saya. Sebelum ada janur kuning melengkung secara definitif mampu mendaftarkan diri ke KPU secara bersama, selama itu juga partai-partai politik ini pastinya akan membuka kerjasama politik. Masih sangat cair. Baik, setidaknya kita melihat persahabatan tidak terbatas pada koalisi. Setidaknya itulah mungkin hal yang baik yang kita bisa lihat dari pertemuan yang direncanakan ini. Terima kasih banyak atas waktunya Pak Nus, terima kasih Mas Aan, terima kasih banyak atas waktunya dan juga Mas Adi. Salam sehat untuk Anda semua. Kita akan nantikan bagaimana hasil pertemuan antara AHY dan Puan. Selamat pagi. Sudah kami akan